Halo guys, berjumpa lagi di podcast Spotlight. Dengan saya Muhammad Ilmi, pada kali ini saya akan membawakan podcast yang bertemakan basket. Jadi pada bulan lalu Unisula mengadakan Olimpiade, yang mana di sana ada perlombaan basket. Jadi kali ini saya akan membawakan para narasumber dari salah satu tim fakultas basket yang kemarin memenangkan juara 1. Jadi untuk para narasumber disilakan untuk masuk. Jadi untuk kakak-kakak ini bisa kenalan terlebih dahulu kali ya dari yang pertama. Oke, baik. Kenalin, namaku Rizky Diardiansyah dari Ilmu Komunikasi Angkatan 20. Oke, selanjutnya aku Krisnaria Putra Sudiarto dari Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Selanjutnya aku Michael Robi Salgado dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21. Dan aku yang terakhir Munadi Wicaksono dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2022. Jadi kalian ini satu prodi semua ya, cuman beda angkatan aja ya ini ya? Iya, betul sekali. Jadi untuk bulan kemarin kalian kan ikut Olimpiade basket ya? Iya. Itu mungkin bisa diceritakan dulu nih, dari kalian tuh terjun pertama kali di dunia basket tuh gimana? Mungkin dari satu-satu dulu sih, biar nggak kecampur gitu suaranya kan. Jadi Mas Rizky? Jadi cerita awalnya itu sebenarnya gini, Mas Helmi. Pertama kali terjun ke dunia basket itu dulu sebenarnya basket itu kayak kesenangan aja Mas Helmi. Awalnya cuman kayak ikut-ikutan teman waktu SMA ya. Dulu mulai suka basket itu pas SMA. Ya ikut-ikut main gitu-gitu. Oh, dan ternyata basket itu asik. Dan lama-lama jadi suka dan di bangku kuliah baru saya baru menekuninya. Kalau buat Mas saya? Kalau aku sendiri dari SMP kan pernah ikut ekstrakurikuler basket situ. Cuman di situ berhenti nggak lanjut. Terus masuk ke SMA ya kayak sekedar main-main aja gitu. Paling buat main di kelas meeting, ya ngisi waktu luang, kelas meeting gitu. Terus di kuliah berhubung diajakin sama Mas Wicak ini, jadinya ya ikut aja main di Olimpiade pas pertama kali dulu. Berarti Mas Wicak itu yang ngajakin teman-teman ya buat jadi tim FPIK ini ya? Iya, khususnya di angkatan 22 sih. Di angkatan 22 yang jadi kepalanya Wicak ya? Iya, menurut saya juga itu. Ya? Kalau buat Mas Michael? Kalau aku baru semester 3 kemarin, kira-kira diajak Mas host satu ini, jadinya ya ikut aja lah. Terus lama-lama kok jadi suka sama basket, keterusan sampai sekarang jadinya. Berarti Mas Michael tuh dulunya SMP SMA belum main basket? Belum. Baru di perkuliahan aja ya? Iya. Tapi dari situ mulai ada minat basket yang lebih. Kalau buat Mas Wicak nih? Kalau dari saya itu ya kalau dulu ya, saya itu passion saya itu sebenarnya bukan basket, Mas. Jadi passion saya itu sebenarnya sepak bola. Dulu saya pernah ikut SSB dan lain sebagainya. Terus waktu SMP, semenjak mulai SMP kelas 1 itu ada ekstrakurikuler basket, dan itu jadwal antara ekstrakurikuler basket sama bola itu sama, Tabrakan. Nah dari situ tuh hampir waktu SMP itu nggak pernah main bola, jadi lebih ke basket. Nah habis itu alhamdulillahnya dipercayai lah sama pelatih untuk jadi pemain inti dan lain sebagainya. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Terus waktu itu juga ikut karesidenan, dan terus waktu SMA COVID. Jadi agak tertunda. Berarti ya. Mas Wicak tuh udah mengikuti banyak lomba ya? Alhamdulillah sudah Mas, alhamdulillah. Tapi kalian ini nggak sih, setuju nggak sih? Saya pernah lihat di TikTok tuh ada statement katanya anak-anak basket tuh emang bermulai nggak dari basket. Jadi dari main game online. Tapi kalian setuju nggak dari sepak bola kayak gitu? Setuju nggak Mas Rizky? Kalau aku malah Mas Helmi, sebenarnya suka basket itu malah lebih agak lain ya sebenarnya. Agak lain di mana itu? Suka basket gara-gara nonton anime malah. Gara-gara nonton anime. Kalau Mas Helmi Kurokono basket.
Terus kalau buat Mas Aya? Kalau aku karena ini sih ngisi waktu luang sih sebenarnya, kan sebelumnya dulu nggak basket ya. Dulu sebelumnya renang. Cuman karena renangnya udah berhenti, terus ngisi waktu luang buat olahraga, cari keringat, ya ke basket. Ke basket. Ya. Kalau Mas Michael gimana? Emang dari dulu kayaknya nggak suka basket ya kan? Basket. Terus tuh cuma sampai SMP doang. Terus ya SMA paling cuma ikut-ikut doang gitu, volley ya kayak kampung. Terus ya kayak gimana? Mengalir ya. Mengalir aja. Kalau Mas Wicak kan tadi udah. Ya. Jadi kalau misalnya kalian kan udah mengikuti event nih, event di kampus. Kalau namanya event itu kan pasti ada momen yang menurut kalian tuh sangat membekas gitu loh Mas. Kalau menurut kalian tuh momen apa yang paling bekas buat Mas Iki? Momen yang paling membekas tuh sebenarnya waktu Olimpiade tahun lalu sebenarnya. Ya, momen kayak ya itu pertama kali juga kan di bangku kuliah buat ikut tanding secara resmi. Nah, waktu itu ketemu sama Fakultas Ekonomi. Kalau Mas Helmi tahu ya Mas Bayu. Iya, Mas Nah, waktu Bayu. itu sempet crash kayak taunting ya, paling membekas itu pas tensinya lagi naik. Terus dia habis masukin poin, dia taunting ke saya. Di situ kayak terpacu sayanya, wah kok saya nggak bisa kayak gini ya, malah saya ditaunting ya, malah makin seru. Emang Itu sih. Emang di basket kalau misalnya nggak ada tauntingnya itu kayak permainannya flat gak sih? Bener. Emang harus ada tauntingnya gitu. Bener. Kalau buat Mas Wicak itu, Mas Aya Kalau aku sendiri Olimpiade kemarin pas lawan hukum. kemarin banget lawan hukum itu. Iya, waktu lawan hukum itu. Jadi kan ada center back-nya mereka itu tuh lompat. Nah, Yeah. saya waktu itu poin 2 poin di bawah ring, under ring. Itu kayak ngerasa terbang, tapi itu nggak ngerasa apa namanya? Nggak kerasa kalau itu terbang. Terbangnya delay gitu ya? Iya, delay. Jadi pas di atas miring, orangnya udah di atas ini, orangnya turun baru aku tembak. Biru tembak. Oh, itu Nah, berarti itu. jadinya jump shoot ya itu ya. Nah, jump shoot. Itu kehitung and one nggak kalau itu Mas? Enggak sih, soalnya Nggak fall. musuhnya enggak nyentuh aku sendiri. Kalau Mas Michael Apa ya paling final. Pas buat final kemarin Iya. lawan mana itu kalau boleh FT. tahu? Lawan FT. Iya. Yang membuat momennya itu tuh membekas banget buat Mas Michael tuh apa, Mas? Ya soalnya kan baru menang pertama kali ini. Pertama kali masuk final ya ini. Iya. Ya. Kalau Mas Wicak Banyak. banyak. Ya apa sebutin aja nggak apa kan biar teman-teman yang nonton tuh pada tahu gitu loh momen yang membekas di kalian tuh apa gitu. Sebenarnya lucu sih, bukan momen yang paling menyenangkan tapi lucu sih. Kenapa itu lucunya? Waktu lawan FH, itu waktu kemarin itu. Oh, Olim kemarin. Nah, itu kan waktu tuh hanya tinggal 2 detik. Nah, di situ waktu permainan tuh terhenti gara-gara aku. Kenapa itu kok bisa terhenti itu waktunya? Waktu itu gak tau kenapa tiba-tiba tuh kaki ngerasa sakit banget gitu loh. Sakitnya dari bawah sampai atas gitu. Iya. Jadi tuh kalau aku tuh menghindari ankle gitu loh. Nah, disitulah kayak sakit banget. Nah, terus tiba-tiba permainan terhenti padahal tinggal 2 detik. Tapi masalahnya itu kalau ankle tuh emang sakitnya lama banget. Memang sakitnya lama. Terus kalau misalnya udah cedera nih, Iya. buat Mas Wicak tuh gimana caranya biar bisa tetap basketan gitu? Ada nggak? Apa cuma datang ke lapangan ngesut doang? Apa dribble aja? Kalau masih keadaannya emang nggak terlalu parah, mungkin dribble untuk lari nggak apa-apa lah. Tapi kalau emang udah akut banget, udah parah banget kalau udah gitu, parah banget ya paling main di pinggir lapangan di aja. pinggir lapangan. Terus apa namanya? Kalau dari mas-masnya ini kan mesti yang namanya perlombaan itu kan pasti ada tantangannya nih. Kalau menurut kalian tantangan yang paling besar yang pernah kalian hadapi itu apa? Saya dulu. Ya itu Mas Iki. Tantangan yang paling besar yang saya hadapi itu pertama mental. Kalau ya namanya seluruh olahraga sih nggak basket aja menurut saya. Mental itu nomor 1. Kita boleh punya skill yang oke, kita boleh punya stamina yang oke, tapi kalau misalnya mental kita keganggu, itu bisa mengganggu performa kita. Itu tantangan terbesar sih menurut saya bagi para atlet manapun. Berarti harus mentalnya harus dijaga ya, Iya. harus kuat-kuatan mental. Harus kuat-kuatan ya. mental. Kalau Mas Aya Kalau aku sendiri pola makan sih. pola makan, Iya, kenapa itu pola makan. pola makan? Jadi kan
sebelum tanding itu kan kita nggak makan sama sekali atau ngisi perut gitu loh. Iya. Apalagi kita kan tergolong anak kos ya. Iya. Makan agak carinya susah, Susah. terus mau cari makan yang bergizi juga mungkin harus survei dulu. Iya. Nah kayak gitu. Ada makan juga cocok-cocokan ya. Iya. Kalau nggak cocok kadang nggak makan juga kan. Ya kadang juga ada yang kayak gitu. Jadi ini Mas saya tantangannya cuma dimakan nih. Iya, Tapi tapi- biasanya kalau lomba-lomba kan dapat apa nih pisang kan. Oh iya, kemarin alhamdulillah juga panitianya dari Itu ya? FBIK nyediain ini pisang. Bukan panitia sih itu kayaknya. Official. Wah, Dari official. official. Iya, official. Kalau Mas Michael tantangannya Tantangan terbesar sih ya sebelum main tiba-tiba cedera. Pas Tiba-tiba waktu cedera? latihan gitu. Itu tantangan paling susah dilewatin lah kalau itu beneran. tapi itu kalau misalnya cedera emang dari kesalahan kita Iya. sendiri kan, kurang menjaga Kurang latihan pemanasan, kita. kurang Iya. kurang semuanya lah. Kalau Mas Wicak Sama sih kayak Mas Iki. Terutama Mental. itu mental ya. Apalagi waktu mau tidur itu pasti kayak pikir, aduh besok mainnya gimana ya? mau Besok kepikiran kalau main gak enak terus. ya. Iya. Pasti mental tetap. Jadi pada intinya tuh kalau misalnya teman-teman mau mengikuti sebuah perlombaan itu harus disiapkan mentalnya terlebih dahulu. Jadi mungkin itu pada pertama ini kalian bisa tetap standby di depan layar kalian karena di selanjutnya akan ada yang lebih seru.